Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sabila Putri dari DPR 25 dengan digit terakhir yaitu 119. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang permulaan C++ kan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dari C++. Nah, sebelumnya aplikasi tambahan C++ ini yaitu bukan aplikasi ya guys. Eh, Pelajaran yang akan kita ambil yaitu seperti seperti Python, tapi ini lebih ke rumitnya ya. Yang pertama itu sama, yaitu variabel dan tipe data, sama seperti materi-materi sebelumnya yang di sub pertama, yang keempat kayaknya. Yang keempat itu ada variabel dan tipe data, dan konstanta juga ada, terus array dan vektor juga ada, input output juga ada, fungsi juga ada. Itu semua udah kita pelajarin dari materi sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari lagi tentang uh, tentang pembelajaran yang ini, tapi kita menggunakan C++, bukan pakai struts maupun uh, pakai apa ya, struts Python satunya Python tuh apa ya, lupa aku. Pokoknya itu aku lupa, pokoknya uh, kita tentang codingan, tetapi kita lupa namanya apa sih ya itu. Nah, kita akan membahas tentang ini, tapi kita menggunakan C++. Tapi itu ke lebih rumitnya lah. Oke, lanjut. Nah, dianalogikan, kita tuh seperti menyimpan menyimpan data, terus kita kunci, tetapi kita jangan ngomongin lah. Nah, setelah itu sama kayak seperti robot. Robot kan hanya yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu hanya kayak codingan yang kita simpan gitu. Misal kayak codingan yang kita simpan kata-kata input dan outputnya, dan nah itu tuh hanya satu doang tapi bisa diulangi. Nah, sama seperti ini peta, ini kan peta dalam satu tempat. Nah, dalam satu tempat berarti satu tempat, satu satu variabel ya, satu hmm, satu ini apa ya, diomongin kita satu ini satu percabangan saja, tetapi kita tidak mengubah sama sekali agar dapat berjalan kondisinya. Nah, begitu. Jadi analoginya kita tuh dalam file kita simpan datanya, setelah itu kita simpan, setelah itu kita tuh kayak nggak menyebar lah, kayak nggak menyebarin. Terus ini uh, variabelnya itu jadikan satu, sama analoginya seperti robot yang hanya suatu yang diperintahkan saja. Nah, sedangkan ini dengan satu wilayah yang kodenya itu hanya di situ-situ saja gitu, kayak ya gitulah. Tapi aku masih bingung. Kalau dijadiin satu tuh masih bingung cara jelasinnya gimana. Jadi saya analogikan satu-satu. Intinya kita tuh ambil dalam satu variabel itu satu variabel, satu kata lah, satu kata lagi, satu satu codingan, satu kode. Nah, terus itu kita jadiin satu, tetapi kita tidak akan sebar kemana-mana gitu. Jadi satu tidak, tapi masih bisa diulang gitu. Aku nggak tahu cara analoginya gimana, pokoknya ini satu jadi satu gitu. Jadi, lanjut. Nah, variabel dan konstanta itu kita beri contoh yaitu integral dengan umur 18, terus
floppy yaitu 3,14, terus variabel dan nilai dapat, dan variabel ini nilai dapat berubah. Nah, konstanta ini nilai tetap dan tidak bisa diubah. Nah, pengguna C++ dalam dunia nyata itu yaitu di sistem operasi, yaitu di Windows dan Microsoft. Di iPad, iPhone, entahlah. Terus game engine yaitu di Unreal Engine. Biasanya di game-game gitu, di game yang berat. Terus aplikasi desktop, terus di robotika juga, terus kita juga di microcontroller di Arduino, Arduino, Arduino itu di biasanya untuk membuat robot juga ya, sama aja ya. Oke, nah nggak perlu lama-lama, kita langsung aja uh, lihat contoh dari variabel data, ya, variabel dan tipe data pertama. Oke, kita buka Visual Code. Oke, ini ya, ini aku udah buat, jadi kita running dulu. Ini cara runningnya yang di sini ya, kan nggak bisa. Oh ya, masih guys, outputnya masih. Coba kita terminal. Bentar guys, ini ada yang salah. Oke, kita langsung aja, kita uh, sorry ini salah. Oke, kita coba running. Sini fileku masih belum bisa ya. Eh, jadi di sini aku buat codingan dengan umur. Kayak kita tuh uh, mengukur suhu. Mengukur suhu ya ini. Oh, ini emang mengukur usia. Jadi kita mengukur usia terus dengan cara codingan. Semisal, hai berapa umurmu? Terus kita if uh, kita masukkan dengan sin kurang lebih dari umur. Terus kita tanda kiri pengecekan input dengan angka, terus code, terus input tidak valid, harap masukkan angka, terus return 1. Respon sederhana berdasarkan umur. Nah, code itu kamu berumur berapa, terus umur per tahun. Nah, if itu masukkan dengan outputan yaitu umur kurang lebih dari 0. Nah,
kita masukkan lagi code, yaitu umur tidak mungkin negatif. Nah, else if itunya umur kurang lebih dari 13 tahun, itu sama dengan kita masukkan print dengan umur tidak mungkin negatif. Nah, else if-nya else if lagi, terus umur kurang dari 20 itu sama dengan kita print lagi, yaitu kamu remaja. Terus else if-nya kurang umur 6 kurang 60 itu printnya kamu udah dewasa. Terus kita yang terakhir yaitu else, bukan else if tapi else. Terus kalau lebih dari 60 itu masuknya kamu lansia gitu. Terus kreator. Oke, gitu aja. Terus kita lanjut, kodeku mana ya? Coba kita kode yang ini. Bisa nggak ya? Kita coba, kita. Nah, ini seperti yang IoT ya. Ini pembelajaran IoT itu kayak gini, cuman kita nggak program tapi langsung dalam praktek. Nah, ini tuh kita include apanya ya? Include kodenya. Ini include string dan include string itu using name std, terus integral main, terus kita string nama, terus statusnya apa, float, suhu, terus code, terus kita print dengan cek suhu mahasiswa, terus call, terus kita masukkan nama mahasiswa, terus get line atau cin atau nama, terus call, masukkan status pelajar, yaitu aktif, lulus, atau cuti. Nah, get line, cin, and status, terus kita code lagi, terus masukkan suhu tubuh. Nah, suhu tubuhnya itu kan di Celsius. Setelah itu cin kurang lebih dari suhu. Terus code itu n hasil data, terus kita code lagi dengan nama mahasiswa, terus code status, terus code suhu tubuh, setelah itu keterangan, setelah itu sudah. Terus muncullah input yang akan ini kan if kan suhunya di atas rata-rata 36, terus suhu rendah itu di bawah normal, terus LCF-nya terus suhu itu 36 derajat dan suhu 37,5 itu normal. Nah, sedangkan LCF yaitu suhu di lebih dari 37,5 dan suhu 38,5 itu adalah demam ringan. Sedangkan else-nya yang terakhir yaitu kalau lebih dari 38,5 yaitu di demam tinggi. Terus kita rate. Tuh, ini kodenya saja. Ini masih belum bisa itu ya, belum bisa aplikasiin ya. Nah, lanjut kita langsung ke ini codingan lagi. Seperti contoh tadi, ini kan tadi kan cek suhu siswa. Habis ini kita ke nih suhu, program konversi suhu. Jadi kita masukkan include IOStream, terus using namespace std, terus kita breakkan, terus kita enter main itu pilihan, dan double itu kita masukkan suhu dan hasilnya. Dan itu kita count atau disebutnya juga dengan print ya. Kita print dengan kata-kata program konversi suhu, terus kita put lagi di yang pertama yaitu Celsius ke Fahrenheit, terus code kedua itu Celsius ke Kelvin, dan code ketiga itu Fahrenheit ke Celsius, dan code keempat itu Kelvin dan ke Celsius, dan code yang ke terakhir yaitu pilihan menu 1 sampai 4. Nah, terus kita cin, yaitu cin itu outputkan yaitu di pilihan, terus code masukkan lagi, kita print, masukkan nilai suhu, dan cin kita keluarkan dengan suhu. Nah, switch itu pilihannya yang pertama kayak satu yaitu hasil suhu berapa 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 ditambah 32 dibagi
Celsius sama dengan itu Fahrenheit. Jadi cold itu hasil, terus hasilnya lagi, habis itu diubah menjadi Fahrenheit, terus kita break. Nah, case yang kedua yaitu hasil sama dengan suhu plus 273,15 jika Celsius diubah menjadi Kelvin. Nah, cold jadi hasil berubah menjadi hasil, terus kita ubah lagi Kelvin ke N. Nah, terus kita breakkan, terus kita kasih yang ketiga yaitu hasil sama dengan suhu dikurang 32 dikali 5 bagi 9. Nah, 5 bagi 9 itu pembagian dari Celsius, terus kita uh, itu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, kalau kita hasil, terus kita ke Celsius, terus kita break. Nah, case keempat yaitu hasil dari sama dengan suhu 200 kurang 273,15, terus kita ke kalau kalau hasilnya dan Celsius, terus kita breakkan. Default kita false, menu tidak valid per n. Terus kita return gitu. Oke, selanjutnya yaitu mana ya? Oke, kita menggunakan variabel apa tadi aku lupa namanya. Ini sama aja kayak seperti kita menanyakan umur melalui aplikasi. Jadi kita semisal kita umur 18 ya, berarti kita masuknya apa? Kamu masih anak-anak, enggak dong. Jadi masuknya kita udah di kamu remaja deh, bukan dewasa. Kita masih umur belasan, Bos. Nah, oke. Nah, ini adalah kan yang ini berarti. Ya, ini nih, variabel konstanta. Ini tadi kita sama seperti tadi include IOStream, terus using namespace, std, terus intermain, terus konstanta tidak bisa diubah di nilainya jika const double itu PI sama dengan 3,14159 dan consta itu inti maksimalnya skornya itu 100 dan consta string Adnam itu yaitu program konstanta. Nah, code-nya kita maksud print dengan nama aplikasinya yaitu Adnam ends, terus kita code lagi dengan nilai maksimal. Nah, nilai maksimalnya itu max score, terus kita end, terus code lagi yaitu nilai PI. Nah, nilai PI ini sama dengan n. Nah, contoh penggunaan konstansa yaitu double R, quotes, terus masukkan jari-jari lingkaran, terus kita chain, terus sama dengan R. Nah, double luas PI kali R, yaitu quote luas lingkaran sama dengan luas N. Terus kita return. Oke, selanjutnya yaitu ini menanyakan umur, menanyakan input bukan angka. Ini sepertinya contoh-contoh variabel yang kita buat ini sebenarnya mudah, cuman karena di sini aku masih belum paham, ini masih belum bisa teraplikasi ya, maksudnya kayak belum bisa jalan gitu ini aplikasinya. Jadi aku ini masih bingung lah. Terus kita include ya string, terus using namespace, std, terus intermain, terus inter umur, terus cloud hi berapa umurmu, terus if sin umurnya berapa, pengecekan input bukan angka. Nah, terus kita input tidak valid, harap masukkan angka, terus return. Nah, respon sederhananya berdasarkan umur, terus kita print dengan code dengan nama code yaitu kamu berumur, terus umur per tahun, itulah. Terus kita tuh otomatis akan muncul dengan inputan yaitu jika umur 18 ya berarti kamu masuknya di kamu remaja gitu. Nah, kalau misal kamu masih umur 10 tahun berarti kamu masih anak-anak gitu. Gitu teman-teman. Jadi sepertinya mudah, cuman karena aku masih belum bisa jalan ini, jadi aku belum bisa nyontoin. Mungkin nanti aku contohin lagi
di video selanjutnya gitu. Thank you. If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on the table. The prompt and cursor. Ada coba gantung. Mana nih? Canva, oh ya Canva. Sorry guys. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada salah mungkin dari pemrograman yang belum jalan itu mohon maaf sekali karena saya juga kepepet gitu mas. Udah jam malam gitu. Nah ini mungkin aku bakal nanya temen juga sih kenapa itu aku belum bisa jalan ya karena kan aku sudah download VS Code-nya dengan benar, aku itunya juga udah benar, kenapa VS Code-nya masih belum bisa jalan gitu. Oke, thank you semuanya buat yang sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.